karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah saya ceritakan dulu bahwa ada seorang ulama wali Allah lah ya, di masuk surga ketika ditimbang amal ibadahnya, dia bilang, kamu masuk surga karena rahmatku. Oh, nggak bisa. Saya masuk surga karena amal ibadah saya. Dengan sombong dia katakan. Oke, kata Allah, ayo hitung. Dari sekian puluh tahun kamu hidup di dunia, yang paling benar ibadahmu itu selama 50 tahun. Itu. Ternyata ibadah dia cuma 50 tahun. Sudah, kalau gitu silakan masuk surga selama 50 tahun saja. Sesudahnya keluar lagi. Itu kalau kita mau pakai amal. Akhirnya ulama tadi walaupun mengaku bahwa memang masuk surganya dia bukan karena amal, tapi memang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seorang wali Pak ulama besar yang ibadahnya benar-benar kayak gimana kita. Dan sholatnya kadang-kadang sudah meleduk, ya puasa gitu kan. Nah, kemudian kalau memang kita masuk surga karena rahmat Allah, kenapa pintu surga ada banyak? Kenapa pintu surga ada banyak? Ada babu riwayat, orang puasa, ada babu sholat, ada babu salam dan sebagainya. Allah ingin merangsang manusia umat Islam fastabiqul khairat. Kerjakan saja. Ada amal-amal yang aku sukai. Jadi aku suka kamu melakukan itu. Aku suka kamu melakukan itu, kamu masuk dari sini. Jadi atas dasar Allah suka Allah itu, kita melakukan itu. Bukan semata-mata itulah yang jadi amal ibadah kita. Jangan sampai salah tujuan kita masuk surga itu wasilahnya ke Allah. Jadi Allah cuma perantara gaul supaya kita masuk surga. Jangan terbalik nih. Kita meniat kita menggunakan nama Allah supaya masuk surga. Berarti tujuannya siapa? Tujuannya Allah apa surga? Surga. Allah cuma sebagai batu loncatan. Tapi saya dibalik, kita patuh aja sama Allah. Allah nyuruh sholat, ya udah sholat. Allah nyuruhnya apa? Puasa, ya sudah puasa. Kalau kamu sholat, kaji sholat, nanti kamu masuk surga di sini nih. Tuh, Allah kasih pintunya. Kalau kamu rajin puasa, kamu nanti masuk surga di sini nih. Itu pintunya dikasih. Yang penting kerjain aja. Yang penting kerjakan. Memang ada kadang-kadang hukum Islam itu, hukum Allah itu banyak hal-hal yang nggak perlu pakai logika. Nggak bisa diakal-akalin. Kenapa? Karena kalau hukum selalu diakal-akalin, nanti kita tunduk kepada Allah karena berdasarkan akal kita, bukan karena tunduk kepada Allah. Contoh begini, kenapa Allah haramkan daging babi? Nah, langsung aja, langsung deh. Kenapa Allah haramkan daging babi? Kalau kita mau main akal-akalan, karena cacing pita lah, karena inilah, karena binatang yang jorok dan sebagainya. Bro, kalau masa cacing pita, sapi juga punya cacing pita, betul? Bicara binatang yang jorok, mana semua hewan yang mandi sendiri. Jadi semua binatang jorok. Di sini Allah pengen udah kerjain aja. Ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Karena tunduk, nggak usah pikir macam-macam, nggak usah pakai akal-akalan. Karena kalau semua perintah Allah harus pakai akal, nanti kita tunduk bukan kepada Allah tapi kepada akal kita. Inilah yang menyebabkan aliran sekarang, aliran liberal yang apa-apa sekarang diakal-akalin. Nggak masuk akal, akhirnya tidak mau jalin syariat. Nah, bicara masalah yang tadi, Allah sudah suruh kerjain ini, nanti kamu masuk sini, kerjain ini masuk sini, udah kerjain aja. Kembali lagi, kita sholat sedemikian rupa, puasa sedemikian rupa, tapi kalau Allah nggak gitu bagaimana? Kan itu ujung-ujungnya. Kita puasa nih, ya Allah, kok saya puasa kagak dapat apa-apa? Nah, kan dulu kamu puasa cuma pengen dipuji doang. Saya sekolah tiap malam kok saya nggak dapat apa? Nah, kan kamu jadi imam supaya pengen didengar orang-orang casa doang. Kan kamu aja supaya pengen didengar orang-orang casa doang. Kan kamu pengen ini pengen itu. Urusan dunianya banyak. Saya nggak suka. Tapi aku pengen kamu ibadah saja. Karena aku masa surga neraka nanti aku yang kasih. Cuma Allah itu adil. Allah memiliki sifat yang menepati janji. Kalau kamu rajin puasa, nih surganya masuk di sini nih. Pintu masuknya doang Pak. Pintu masuk sama kayak taman ini ada pintu 1, 2, 3, 4, gitu kan? Orang yang tiket VIP masuk dari pintu sini. Yang tiketnya biasa pintu sini, itu hanya untuk pengelompokan pintunya saja.
Bapak pas ke stadion nonton bola di Patriot, yang tiketnya 100.000 mau 75 sama nggak pintunya? Hah? Nah, saya nonton bola, kami di surga. Gitu loh. Itu nonton bola apalagi syur. Nah, tapi ingat ya, dari bulan puasa ada 3 amal yang Allah langsung kasih pahalanya. Pertama puasa, al-shaumuli wa nasi. Baik kalau sholat bapak ketahuan tuh, kalau sholat jamaah 27 gitu kan. Kalau umrah di bulan puasa dapat haji, kalau subuh berjamaah 40 dapat ibadah haji. Gitu. Itu ada amal-amal yang tertulis, tapi puasa nggak ada. Pertama puasa yang Allah bayar langsung. Jadi di yaumul hisab itu semua amal dihitung, kecuali ada 3 amal yang nggak dimasukkan dalam timbangan. Di belakangan nih, jadi belakangan 3 amal ini disimpan dulu oleh Allah, dihitung dulu amal yang ini nih, yang lain. 3 amal yang disimpan oleh Allah sebelum dihisab, pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua memaafkan orang, yang ketiga sedekah. 3 amal ini disimpan dulu ketika dihisab yaumul hisab. Begitu di yaumul hisab, di mizan itu dihitung, wah jomplang bayangan dosanya, bahan pahala puasa Allah turunin. Berapa Allah kasih pahala puasa terserah Allah. Karena puasa sifatnya rahasia, wa ana azibi, aku yang akan balas, nggak ada hitungannya, Allah yang nanti itu. Sama aja ketika bapak disuruh sama bos, bikin aja bawa mobil, dikasih berapa, udah bawa aja. Karena yang namanya 3 amal ini nggak tercatat amalnya seberapa banyak, beda dengan amal yang lain. Sama bapak kerja, kalau lulus ketahuan sekian, kalau kerja gaji pokok sekian. Tapi kalau perintah langsung dari bos, ada nggak hitungannya di seluruh gaji? Itu kebijakan dari si bos. Sama puasa ini adalah kebijakan dari bos. Nah, ketika nanti amal ibadah sudah dihitung semua, kita jomplang, baru yang 3 amal ini turun di pahala, ditimbang. Kalau masih jomplang juga, baru syafaat turun. Rasulullah SAW baru turun menurunkan syafaat. Ada yang nanya, kalau nanti ditimbang udah semua ternyata 50-50 itu gimana? Jadi satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Ya. Nah, ketika sudah terjadi timbangan seimbang, baru tuh ada dalil mengatakan anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu beserta orang kamu cintai. Kamu cinta Rasulullah, cinta, nanti kamu kumpulnya sama Rasul. Ya. Jadi masalah amal ibadah itu hanya wasilah, perantara supaya kita mencapai ridhonya Allah. Puasa aja terserah Allah mau masuk saya dari pintu mana, yang penting masuk surga. So begitu dah. Saya udah nggak mikirin mau pintu mana, ke bodo amat dah. Yang penting masuk ke surga. Puasa ya puasa aja Pak. Nanti kan gini, yang bisa nentuin puasa itu diterima atau enggak, sholat diterima enggak, itu kan nanti di yaumul hisab. Ternyata dihitung pada yaumul hisab nanti, ternyata yang paling banyak pahala sholat kita nih. Maka dengan sendirinya kita akan masuk ke pintu surga melalui pintu sholat. Sekarang sih nggak ketahuan pahala apa yang paling banyak yang Bapak kerjakan. Apa sedekahnya? Nggak tahu. Tapi nanti di akhirat itu akan dihitung semuanya, mana yang paling banyak, yang paling dominan, dari pintu itu kita masuk. Ya, dan ada satu pintu surga yang khusus buat orang yang apa? Buat orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan. Ketika apa? Ketika dia marah, dia maafin orang, kemudian ngampunin orang, bersifat kasih sayang itu satu pintu surga yang ke-8 yang Allah berikan pada kita. Kemudian lagi ibadah-ibadah saja, kerjaan-kerjaan saja, nggak usah hitung-hitung kita masuk ke kagak, yang penting Allah suka, Allah ridho. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, ikhlas saja. Ya. Baik, ada lagi? Nah, kita. Ya sudah, itu saja barangkali. Intinya satu, bahwa beruntunglah Anda, beruntunglah kita yang masih Allah kasih kesempatan hidup, ada kesempatan buat kita belajar Al-Quran. Kenapa? Khairul kalam kalamullah. Ya, perkataan terbaik adalah Al-Quran.
Nggak perlu kita baca jimat ini enggak, udah baca aja Qurannya baca. Mau paham mau kagak dapat pahalanya apa berkahnya, baca aja Quran. Maka saya selalu sarankan tiap hari kalau bisa nih dawamin tiap hari di rumah Quran. Setiap hari nggak usah banyak selembar, isi komahnya. Awali pagimu dengan kalamullah, insya Allah sepanjang harimu akan dipantau, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kita nggak sanggup sudah di rumah kan bawa mobil nih, udah MP3-nya tak masukin tuh 1 juz ke, di 30 ke. Kalau kita nggak baca dengerin. Di handphone kan bisa kan pakai ini. Ya paling kagak tiap hari ada ayat Quran kita dengerin pagi-pagi. Sebelum kita ngomong banyak, sebelum kita beraktivitas di dunia, awali harimu dengan kalamullah, dengan kalimat Allah. Insya Allah hari itu kamu akan didampingi, akan didapat berkah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih hidup, ya gunakan waktu sebaik mungkin. Apalagi di bulan puasa, pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja kurang lebih. Mohon maaf, Allah mau kita dapat